Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat pemirsa Baladeka dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersua lagi bersama saya Randy Subi. Yang pastinya dalam acara unggulan, acaranya Baladeka Network yaitu Lapor Pak Bupati. Nah, di acara Lapor Pak Bupati ini masih dalam serangkaian tema peluncuran produk terbaru dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yaitu sertifikat elektronik yang akan diluncurkan nanti di tanggal 3 Juni 2024. Yang peluncurannya juga bisa sahabat semuanya saksikan di 9 platform medianya Baladeka Network, yaitu akan tayang live streaming di YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snack Video, dan TikTok, serta di 3 platform audionya, yaitu ada di aplikasi Noise, di website di www.baladekanews.com, dan juga di aplikasi eksklusifnya Baladeka yang bisa kamu download di Play Store, yaitu Baladeka Radio. Nah, setelah kemarin, sahabat ya, saya sudah berbincang langsung dengan yang punya produk nih, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, ada Bapak Darman SH Simanjuntak SH, MH. Di saat ini, saya kembali melakukan talk show terkait dengan sertifikat elektronik tersebut, yang mana ini saya bersama dengan narasumber yang pastinya sangat kompeten sekali dan benar-benar sudah sangat sering sekali memakai atau menggunakan produk-produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yaitu seorang pejabat pembuat akta tanah. Yang mana memang sudah kita bahas juga kemarin di talk show-nya dengan Pak Kakan. Seorang PPAT atau pejabat pembuat akta tanah ini adalah tupoksinya membuat akta peralihan balik nama atau peralihan jual beli dan juga pembebanan hak tanggungan. Dan kemarin, setelah sosialisasi kemarin juga, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sudah mensosialisasikan juga kepada PPAT di Kabupaten Bekasi untuk turut serta sama-sama bahu-membahu mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi terkait dengan sertifikat elektronik ini. Dan sudah bersama saya sumber yang sangat kompeten, yaitu beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bekasi, yaitu Ibu Artisa Kamelia Ramadianti SHMKN. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Randy. Selamat sore Ibu. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya. Iya, boleh terkait Mas. dengan program atau produk terbaru dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang mana sesuai dengan arahan atau mandat dari Kementerian Agraria Republik Indonesia, yaitu sertifikat elektronik. Nah, mungkin langsung pertanyaan pertama Bu, pandangan dari PPAT sendiri deh. Pandangan dari PPAT sendiri untuk si sertifikat elektronik atau mungkin sistem-sistem penunjangnya itu seperti apa Bu untuk saat ini? Ya, baik, makasih ya Mas Randy. Jadi terkait dengan sertifikat elektronik ini memang sebenarnya sudah ada dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Jadi memang untuk sertifikat elektronik ini kami sebagai PPAT sebenarnya sudah mengetahui secara teori, yang mana kan sudah di-launching pada saat 2021 peraturannya. Nah, memang di beberapa kantor pertanahan itu khususnya di Jakarta itu memang sudah diberlakukan sertifikat elektronik. Ya, Bogor juga ya? Ya, Bogor juga sudah. Tapi memang awalnya itu kan untuk kota-kota besar ya, pertama mungkin Jakarta. Jadi sehingga kami yang di daerah sebenarnya juga sudah mengetahui nih bahwa pastinya nanti setelah dari beberapa kantah pasti akan sampailah di Kabupaten Bekasi. Nah, sehingga kemarin memang juga sudah disampaikan bahwa Kabupaten Bekasi akan sudah mulai nih melaunching. Nah, memang kemarin kita juga sudah dilakukan sosialisasi oleh Kantor Pertanahan mengenal seperti apa sih sertifikat elektronik ini. Nah, memang beberapa tanggapan kita kalau terkait dengan sertifikat elektronik ini memang mau tidak mau, karena ini memang sudah ada aturannya tadi nomor 1 yang tahun 2021, dan memang kita harus mengikuti perkembangan yang sudah ada. Dan tentunya pasti sebelum dilakukannya launching peraturan ini, saya bukan bicara launching untuk sertifikat elektroniknya ya, maksudnya pada peraturannya itu pasti tentunya Kementerian ATR pasti sudah mempertimbangkan banyak hal, ya kan. Nah, tapi pastinya di dalam teori dan praktek pasti akan ada perbedaan nih. Mungkin secara teori kita sudah paham nih bahwa
yang namanya sertifikat elektronik itu kan kita sudah tidak dapat fisiknya lagi nih. Betul. Karena selama ini yang kita tahu sertifikat itu kan berupa buku. Betul. Buku sertifikat yang warna hijau selama ini. Nah, sekarang ini akan beralih nih ke elektronik yang mungkin kita masih berpikir seperti apa sih elektroniknya gitu. Nah, jadi emang kalau dari hasil sosialisasi kemarin yang mungkin nanti kita juga sudah tahu bahwa kita sudah nggak dapat fisik lagi nih sertifikatnya. Nah, nanti yang saya tahu itu kita nanti pakai sistem ada barcode. Siap. Barcode mana nanti kita tinggal melihat dari barcode tersebut, ini loh data-data sertifikatnya ada di dalam barcode tersebut. Gitu. Seperti itu. Nah, tadi saya mendengar ada kata mau tidak mau. Berarti apakah memang sebenarnya karena kan kita tidak bisa lepas juga dari sistem ya. Betul. Sistem yang penunjangnya seperti sistem-sistem online, pengecekan sertifikat, atau mungkin pendaftaran-pendaftaran pengurusan-pengurusan yang benar-benar memang sistemnya sudah online. Tadi juga sudah saya wawancara juga staf dari perwakilan dari staf PPAT, bahwa sebenarnya kan ini yang desas-desusnya, isunya gitu ya. Sebenarnya kan untuk sistem online ini harusnya lahirnya itu di tahun 2025 sampai 2030. Tapi karena kemarin kita terkena wabah COVID-19 yang mana mengharuskan kita mengenal yang namanya work from home, apa-apa harus serba di rumah. Jadi akhirnya mau tidak mau disegerakan untuk sistem online, bukan hanya kantor ATR BPN, semua pihak pemerintah gitu kan. Nah, apakah memang sebenarnya tadi Ibu bilang mau tidak mau itu, apakah memang sebenarnya siapannya belum terlalu matang untuk sertifikat elektronik ini? Kalau bicara matang atau tidak matangnya, tadi kan saya bilang sebenarnya pasti sudah lakukan pengkajian oleh Kementerian ATR sebelum dikeluarkannya aturan. Siap. Tapi kami yang di lapangan, artinya yang berhadapan langsung nanti dengan masyarakat yang akan membuat akta selama ini yang taunya berbentuk buku, mau tidak mau kan kita tetap harus mengikuti yang tadi makanya saya bilang mau tidak mau. Tapi kalau dicari itu sudah pakai kajian oleh kementerian pasti, kan, ya, tentunya pasti tidak mungkin membuat suatu aturan, makanya kan boleh dibilang kan dari peraturan itu dikeluarkan 2021, pelaksanaannya kan baru sekarang 2024, nih bener. 2024. Lumayan 3 tahun ya pengkajiannya. 3 tahun artinya kan mungkin bukan hanya dilihat dari kesiapan dari kantor pertanahannya saja. Pasti kan tentu banyak aspek yang akan dilihat dari kesiapan untuk dilaksanakannya sertifikat elektronik di suatu kantor pertanahan kan. Yeah. Alhamdulillah kan kantor pertanahan Kabupaten Bekasi ini masuklah yang sudah tentunya dinilai oleh kementerian sudah bisa nih sudah layak untuk melakukan sertifikat elektronik. Nah, mungkin saya flashback lah, sebenarnya kan bicara elektronik ini kita sudah melakukan yang tadinya dari seperti hak tanggungan. Yang sebelumnya manual berbentuk buku juga sekarang sudah elektronik. Nah, tadinya kan juga pada saat kita hak tanggungan elektronik itu kan juga pertama pada saat kita meraba-raba nih, seperti apa sih, bagaimana sih. Tapi setelah kita jalanin, ternyata sangat memudahkan kita juga sebagai PPAT. Itu kan ternyata waktunya juga lebih cepat, ya kan. Nah, mungkin nanti kedepannya seperti sertifikat elektronik ini karena ini juga masih baru buat kami di Kabupaten Bekasi juga, makanya juga masih meraba-raba. Artinya mungkin nanti setelah launching tanggal 3 baru nih kita bisa tahu ternyata produknya seperti ini loh, caranya seperti ini karena semua proses itu kan memang nanti adanya kan di kantor pertanahan. Nah, kalau kami PPAT masih tetap seperti biasa membuat akta peralihan dan memang ada 8 akta kan untuk PPAT ya, boleh membuat akta. Tetap itu berjalan seperti biasa. Cuman hasil produk sertifikatnya saja yang ada peralihan. Nah, jadi mungkin nanti kami PPAT juga memang hari ini kan sudah ada menyampaikan juga kepada teman-teman di grup, kita punya grup PPAT, itu ada surat dari kantor pertanahan Kabupaten Bekasi untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi mungkin kalau sedikit yang saya tahu yang dari teori yang sudah diajarkan dari hasil sosialisasi. Jadi mungkin misalnya nih kita bawa produk masih berbentuk buku ke kantor pertanahan.
Nanti itu produk yang keluar karena setelah launching tanggal 3 Januari itu tidak lagi terima fisik. Gitu nih ya. Kita terimanya elektronik, tapi jangan khawatir, di situ ada tulisan nanti edisi 1 di kanan atas itu. Jadi misalnya proses jual beli, nanti itu edisi 1 peralihan jual beli. Oke. Nah, nanti dari jual beli misalnya mau ditingkatkan ke hak tanggungan. Nanti keluar lagi tuh sertifikat elektroniknya edisi 2. Gitu. Kalau edisi 2 sudah terbit, edisi 1 sudah tidak berlaku. Itu yang saya tahu ya secara ininya. Tapi Pak Kakak kemarin juga nah, info seperti cuma itu. nanti bagaimana pelaksanaan di lapangannya tentunya setelah kita launching nih setelah tanggal 3 Juni. Oh, nanti seperti ini. Nah, mungkin di kaminya PPAT hanya tinggal bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, menyampaikan bahwa fisik yang selama ini dipegang masyarakat itu nanti beralih ke elektronik. Nah, cuman memang mungkin kelemahan-kelemahan yang ada mungkin saat ini yang masih kami diskusikan bersama teman-teman itu, ini bagaimana nih tingkat masyarakat ini kan ada yang atas, menengah, dan ke bawah. Nah, kita agak khawatirnya mungkin untuk yang agak ke bawah ya, kalau yang menengah ke atas dan ini kan mungkin berpendidikannya juga kita lebih mudah dari segi bahasa, penyampaian, dan lain sebagainya. Mungkin kendalanya sementara kalau saya lihat masih yang seperti itu. Oke. Ya berarti kan terkait dengan sosialisasi kemarin dengan kantor pertanahan dan juga PPAT kan seperti kantor pertanahan tuh menugaskan untuk PPAT, tolong dong, bantuin sosialisasi ya, untuk karena masyarakat. kami yang langsung bertemu ke masyarakat Betul. pada saat pembuatan. Berarti kendalanya itu tadi ya. Salah satunya salah seperti satu itu. kendalanya yaitu adalah untuk masyarakat yang mungkin masih pendidikan minim. Iya. Memang pengetahuannya juga masih belum begitu. Ini tapi punya objek tanah. Iya. Dan kadang-kadang objek tanahnya besar. Dan lebih besar. Lebih besar. Biasanya kayak gitu tuh objeknya lebih luas-luas. Iya, seperti itu. Iya. Nah, dan selain itu juga kan mungkin dari segi perbankan ya, itu juga ada beberapa pertanyaan juga dari perbankan. Nanti kami pegang fisik jaminannya seperti apa? Karena selama ini kan memang jaminan sertifikat dipegang oleh bank, disimpan oleh bank. Nah, nanti kalau dengan elektronik yang selama ini kita tahu, yang kita dengar dari sosialisasi, itu kan yang bisa mencetak itu adalah si pemilik dengan membawa KTP ke kantor pertanahan, sidik jari untuk ngeprint kalau pengen ngelihat fisik secara ininya. Nah, bagaimana nih dengan keamanan untuk jaminan bank? Nah, itu memang kami belum bisa jawab juga karena belum jalan ininya. Cuman yang saya tahu kan katanya pemilik sertifikat bisa memberi kuasa kepada PPAT atau kepada bank atau cuman pelaksanaannya, nah itu tadi saya bilang pasti teori dan praktek kita harus lihat dulu nanti setelah launching ini prakteknya seperti apa sih gitu. Yang disimpan di bank itu apa itu yang jadi pertanyaan bank karena kemungkinan besar kayaknya nggak ada fisik yang disimpan kalau menurut saya kayaknya. Nah, karena kan sekarang gini, selama ini kan walaupun sudah elektronik tadi beralih yang dari HT manual ke HT elektronik itu kan terkait sama untuk sistem penguploadan dan pendaftarannya. Betul. Nah, selama ini kan tetap masih ada buku sertifikatnya dan masih tertulis. Kita menempel kan di print, ditempel lah di sertifikatnya. Nah, sekarang kalau dengan beralihnya ke elektronik ini bagaimana juga kita belum tahu nih ininya depannya kalau memang kita belum praktek langsung gitu. Tapi kalau untuk mendukung kita pasti mendukung. Program ini sudah pasti. Makanya mau tidak mau sudah harus karena tanggal 3 sudah launching. Pasti didukung penuh. Siap. Nah, dari PPAT sendiri Ibu selaku Ketua IPAT Kabupaten Bekasi. Sebenarnya tadi udah dibilang kan sosialisasi itu kantor pertanahan menugaskan PPAT untuk membantu mensosialisasikan kembali kepada masyarakat yang memang pihak yang bertemu langsung. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan selain memang langsung head to head kalau misalnya ada klien baru dikasih tahu, ada langkah lain nggak Bu yang sudah dilakukan sama PPAT Kabupaten Bekasi terkait dengan sosialisasi ini? Memang selama ini kita belum ada sih Mas, karena memang kita kemarin itu menunggu ada permintaan dari kami, yang itu saya sudah sampaikan juga ke kantor pertanahan untuk ada satu surat buat kami gitu. Dan alhamdulillah sih hari ini suratnya sudah kami terima dan sudah kita broadcast juga ke
teman-teman PPAT untuk dibantu untuk diteruskanlah ke perbankan, ke developer, juga ke masyarakat. Jadi artinya bahwa saya juga membantu. Kalau secara ini saya suka podcastnya Mas juga nih kemarin-kemarin nih dengan Pak Kakan, dengan beberapa ya, pokoknya dengan Kantor Pertanahan terkait dengan sertifikat elektronik itu saya bantu untuk broadcast lah di grup supaya teman-teman juga membantu mensosialisasikan ke masyarakat dan lain sebagainya. Kita lebih dalam lagi nih Bu ya, untuk sertifikat elektronik ini berarti kan tidak terlepas dengan sistem. Betul. Sistem online yang sudah tadi saya bilang sudah kita kenal dari 2019, 2020 sudah mulai berjalan, dimulai dari pengecekan sertifikat online dengan segala dilihat kemajuan dan permasalahannya sendiri. Nah, sampai di hari ini, sampai nanti besok kita sudah mulai launching nih sertifikat. Produk tertingginya adalah sertifikat elektronik ini kan produknya. Sistem-sistem penunjangnya itu masih ada kendala nggak sih Bu? Kalau untuk itu memang gini, memang ini kita punya sistem ya, memang ini ciptaannya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Dan hanya ada di Kabupaten Bekasi. Itu namanya Siska. Sistem Kendali Akta PPAT. Berarti di kantor lain nggak ada? Belum ada. Itu buat apa tuh Siska? Nah, Siska ini memang membantu kami PPAT pertama pasti untuk keamanan. Keamanan dalam pembuatan akta, jangan sampai ada akta palsu. Ya kan, banyaklah yang beredar di yang teman-teman PPAT itu yang aktanya dipalsukan. Nah, tapi dengan adanya Siska ini, jadi sistem Siska ini PPAT pada saat akan mengambil nomor akta itu harus masuk ke sistem itu, sistem yang dikendalikan oleh Kantor Pertanahan. Jadi itu nanti munculnya ada barcode, ada barcode. Nah, di barcode itu pada saat kita nanti online itu semua itu sudah diupload di awal. Baik itu sertifikatnya, kemudian kalau misalnya jual beli nih, sudah BPHTB-nya sudah di-upload, PPH-nya, identitas para pihak, pokoknya semua dokumen-dokumen yang terkait dengan proses untuk peralihan, itu sudah di-upload di awal. Jadi ini bentuk dari digitalisasinya akta? Iya. Kalau memang aktanya masih manual, tapi untuk ke proses untuk memudahkan Kantor Pertanahan dan juga keamanan buat kita PPAT itu kita harus dari awal tuh sudah mengambil nomor itu melalui Siska namanya. Jadi udah ada barcode. Jadi pada saat kita nanti dari Siska itu kita masuk ke Lampion. Udah dengar dari Pak Kakan. Lampion. Ada juga Lampion. Layanan mandiri online. Nah, itu nanti tinggal kita online kan, nanti kita tinggal dapat tuh nomor antrian, dapat untuk datang ke Kantor Pertanahan. Karena kan mungkin dulu saya tahulah mendengar berita kalau ke Kantor Pertanahan tuh sampai ngantri berebut nomor antrian gitu kan. Nah, jam 3 pagi. Jadi sekarang ya alhamdulillah itu sudah tidak ada lagi. Jadi memang karena kan untuk mungkin kalau kita bicara paper penyimpanan berkas itu kan juga kita juga PPAT sudah menumpuk juga ya kan di Kantor Pertanahan apalagi. Nah, jadi dengan adanya ini kan kalau ini terjadi sesuatu itu udah tinggal buka aja di sistem udah ada. Jadi memudahkan. Jadi pada saat kita membawa fisik itu ke Kantor Pertanahan terlalu banyak lagi tuh pemeriksaan. Karena sudah di awal kan sudah diperiksa. Sudah sudah di-upload di awal, sudah diperiksa. Karena kan berarti terkait juga dengan pemeriksaan ya. Iya, jadi kan misalnya setelah kita upload, sebelum kita dapat nomor tiket dan WA balasan itu kan itu sudah diperiksa dulu tuh dari validasi sertifikatnya, dari identitas para pihaknya, aktenya benar apa enggak dibuatnya gitu. Jadi memang benar-benar udah kalau untuk menuju ke sana sih memang udah jalan lah sistemnya. Tinggal memang penerapan dari teman-teman nih memang kadang-kadang masih ada yang agak bandel-bandel lah gitu. Ngelewatin tuh Siskanya gitu. Padahal seharusnya jangan. Itu malah kalau dengan kita tertibnya Siska itu sangat-sangat membantu. Saya merasakan sih, bukan karena saya ketua Pengda IPAT ya, tapi secara saya PPAT, saya merasakan itu benar-benar memudahkan. Dan
pelayanan di BPN pun lebih cepat. Jadi Pelayanan kalau jadi lebih misalnya cepat. kita mengikuti apa yang diminta oleh kantor pertanahan dengan memang mungkin pada awalnya kita merasa repot. Awalnya pasti repot. Aduh mesti scan ya, mesti apa-apa semua scan, apa-apa semua harus ini. Nah, tapi kalau kita udah jalanin, ternyata itu memudahkan kita juga dan menghemat kita juga. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak nyimpan warkah, semuanya sudah ada di cloud. Kalau memang kan kadang kapasitas penyimpanan komputer terbatas nih, kita bisa simpan di cloud gitu kan. Nah itu udah bantu banget. Kalau misalnya di kitanya nggak bisa kebaca atau ngehang, kita tinggal ya udah nih minta tolong deh bukain di Siska, ada kok datanya gitu. Nah itu kan yang baik. Ini pertanyaan saya kendala, Bu. Ada nggak nih kendala nih? Kalau Nggak usah dibaik-baikin, Pak. nggak sih, kalau kendala pasti ya biasa kan, sistem tuh kan suka down. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang. Soalnya ini sesuai dengan informasi dari Pak Kakan kemarin. Waktu saya talk show bilangnya beliau nggak pernah dengar ada komplain soal masalah sistem. Apa iya? Apakah iya? Itu yang kita tekankan di baris bawahnya itu iya. Kalau kita bicara mulus-mulus sih pasti udah kok bagus-bagus aja, tapi sebenarnya ya kendalanya pasti pertama yang tadi kita nunggu WA itu emang cukup lama. Akuilah. Jadi sistemnya WA ya. Ya karena kan kalau udah kita upload nanti untuk mendapatkan nomor antrian, untuk kita nomor antrian untuk datang ke kantor pertanahan itu setelah diperiksa. Untuk surat perintah store-nya juga WA sekarang. Ya. Nah itu emang agak lama. Kita akuilah itu lama sekali. Kadang-kadang ada yang teman-teman tuh ngeluh 3 minggu belum dapat. Ada yang 5 hari. Dari pendaftaran. Dari masuk ke lampionnya. Iya pendaftaran si lampion itu. Nah cuman emang ada juga plus minusnya. Sebenarnya kalau tadinya kan kalau kita nggak rajin datang, memang kadang kita tergantung staff juga harus rajin-rajin buka di sistem juga. Terkadang kan informasi itu ada di situ gitu. Misalnya sertifikat belum tervalidasi. Nah itu infonya tuh emang adanya di sistem itu. Jadi memang harus rajin-rajin buka juga gitu. Jadi WA itu hanya bentuknya kalau sudah oke, baru di WA. Semua. Iya. Terkadang juga kadang-kadang kita buka sistemnya naik turun nih sinyalnya itu. Nah kadang juga hari ini nggak bisa akses sama sekali gitu. Nah nah itu biasa tuh, itu udah sering. Nah tapi kan terkadang sistem itu karena dari kantor pusat katanya, dari kementerian itu. Apalagi ya kendalanya. Berarti kalau yang produknya asli dari Kabupaten Bekasi cuman Siska aja. Lampion berarti dari pusat ya? Lampion punya kita juga. Oh gitu? Lampion juga punya kita. Punya kantor pertanahan maksudnya, bukan punya IPAT. Ya maksudnya produk lokalnya Kabupaten Bekasi. Iya. Cuma kan kalau misalnya dari awal pengecekan aja udah nggak bisa tuh masuk itu kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bikin akta. Betul. Karena kan setiap PPAT kalau mau bikin akta, langkah awal pertama pengecekan sertifikat. Nah, kadang-kadang pengecekan sertifikat itu juga udah down, naik turun udah nggak bisa. Nah, apalagi sekarang dengan sistem baru yang dari kementerian, setiap kita masuk ke mitra ATR ya kalau itu mitra ATR BPN pakai OTP. Jadi setiap masuk ada OTP. Nah OTP-nya itu paling hanya beberapa menit kan. Kalau lewat dikit ya harus ulang lagi. Nah itu yang naik turun. OTP-nya langsung ke PPAT berarti. Ke email kita. Email PPAT. Tuh. Jadi kalau di awalnya udah nggak ini ya udah. Belakangnya berarti kita nggak bisa bikin akte tuh. Tuh. Karena kalau belum ada hasil pengecekan kita juga nggak berani bikin akta kan. Penomoran, benar. Gitu. Nah kadang Siskanya juga suka error gitu lah. Berarti masih ada ya sebenarnya? Masih ada. Kan? Mungkin tapi kapasitasnya. Nah itu gimana tuh sebetulnya? Mungkin yang dulunya mungkin hampir 80% mungkin sekarang udah menurun. Jadi dari 2019 ini sampai 2024 ini sudah membaik ya, pasti ya. Baik sudah pasti. Nah untuk dari PPAT sendiri pengurusan di BPN Kabupaten Bekasi khususnya ya, di spill dong Bu, ada peningkatan nggak? Cepat enggak? Lebih cepat. Kalau saya ya lebih cepat. Alhamdulillah ya. Saya kemarin aja ada temen PPAT masuk, dia minta ini. Ya udah lama nih nggak bikin akta.
Nah, begitu dia ini akhirnya dia baru mulai belajar lagi nih dia dari awal. Pertama bilang, ih ribet ya. Pertama ngomong gitu karena dia udah lama nih nggak pegang-pegang sistem Oke, gitu. Udah lama lah. masih taunya yang manual gitu ya. Oh ternyata harus sekarang ada Siska ya. Iya, akhirnya saya ngajarin. Setelah itu dia bilang, enak ya. Terus aku udah masukin loh SPSku udah timur. Kok 2 hari udah selesai ya Tis ya gitu. Jadi dia kaget juga. Iya sekarang emang cepet saya bilang. Asalkan dari SPS menuju ke penyelesaian dokumen itu sekarang lebih cepat bandingan yang sebelum-sebelumnya. Menurut PPHT sendiri, keuntungannya akhirnya sekarang sistem sudah digital semua. Selain efisiensi ya, menurut pandangan Ibu selaku PPHT, keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat Kabupaten Bekasi terkait dengan apa yang akan dilakukan sama Kantah Bekasi ini? Keuntungan dari masyarakat tentunya juga ada kepastian ya. Dalam artian kan mereka selama ini kan mungkin yang kita tahu ya, karena kan kadang-kadang nih pemilik sertifikat itu dengan mudahnya memberikan misalnya ini ada yang mau beli tanah atau apa, percaya deh sama saya. Ya, memberikanlah buku tanah sertifikatnya atau kadang kan ya masyarakat yang ininya dia pokoknya dia kasih deh sertifikatnya nanti apa mau lunasin nggak ini. Kalau sekarang kan nggak semudah itu kan untuk meminta sertifikat dengan adanya elektronik yang tadi harus orangnya pakai KTP, sidik harus jari segala. Sidik jari. Oh, iya benar. Nah itu kan sangat-sangat membuat keamanan masyarakat dalam hal ini. Jadi mungkin untuk meminimalisir mafia tanah ya. Siap. Tuh. Tapi memang kalau kita belum praktek, kita masih meraba-raba sih. Saat ini masih meraba-raba ya. Berarti abis nanti launching tanggal 3 Juni kita ngobrol lagi sama Pak Kisah berarti ya. Boleh. Nah mungkin sekalian nih, kebetulan kita juga tanggal 12 Juni. Siap. Kita mau ada diskusi hukum nih mengenai sertifikat elektronik ini. Boleh. Nah karena apa? Kita kenapa ambilnya setelah tanggal 3 Juni supaya kita bisa tahu nih setelah launching, setelah berlaku apa nih kendala-kendala. Baru kita buat diskusi hukum dengan kantor pertanahan dengan beberapa narasumber dari notaris PPAT yang sudah laksanakan terlebih dahulu nih sertifikat elektronik di daerahnya. Gitu. Bagian dari salah satu bentuk sosialisasi itu tadi ya. Salah satunya lah membantu dan juga pengen tahu nih kan pasti yang namanya suatu produk kan pasti tidak mungkin semuanya bagus, pasti ada titik lemahnya. Ada dan itu baru kita tahu kalau kita sudah terjun ke dalamnya. Kalau sekarang kan kita hanya elektronik, ada barcode, ada ini, kayak ada ini, kayaknya bagus sih gitu kan. Memberi kepastian kepada masyarakat supaya tadi kan dia nggak ini. Tapi praktek ke lapangan perpindahannya itu seperti apa? Karena kan ada yang takut kan, nggak mau tuh terima saya kan tahunya fisik. Nah itu kan itu juga jadi kendala untuk memberitahukan ke mereka. Sebenarnya walaupun tadi waktu pas wawancara sama Pak Kakan juga beliau kan bilang makanya akhirnya ini bisa dicetak. Ya oke. Cetak jadi 1 lembar. Kalau menurut saya ini sih menurut saya pribadi ya. Kalau malah tetap aja sih menurut saya kalau yang memang orang yang terbiasa dengan fisik gitu. Selembar doang. Iya, makanya. Yakin nih laku nih. Karena itu yang saya tanyakan juga sama Pak Kakan kemarin. Ini yakin nih laku nih. Selembar gini doang gitu kan. Makanya kalau kita nggak praktek ke lapangan nantinya seperti apa? Karena walaupun saat ini sudah kita sampaikan ke masyarakat beberapa yang sudah datang ke kita, pasti kan kita akan bilang Pak, nanti kalau ternyata ini keluarnya setelah tanggal 3 Juni, Bapak udah nggak pegang fisik ya. Artinya kan dari sekarang kita udah menginformasikan nih ke klien karena kita sudah tahu nih bahwa tanggal 3 Juni perubahan itu ada gitu kan. Nah, itu aja mereka masih Bu, emang nggak bisa diusahakan tetap aja dulu sertifikatnya. Ada masyarakat yang begitu? Ada, masih ada. Kita mau kayaknya saya lebih merasa lebih enak dengan ada fisik. Kalau misalnya yang saya mau ngomong gimana sama orang tua saya ya kan dia taunya dapatnya fisik nih gitu. Apalagi kan yang proses pensertifikatan. Nah mau tidak mau kan sudah tidak akan dapat lagi nih buku sertifikat, sedangkan mereka kan berpikir dapat dong buku yang tadinya akte jual beli atau mati girik, terus tiba-tiba
jadi selembar, apa bedanya sama girik? Bedanya sama girik. Lah girik kan juga selembar Iya, gitu kan? bener. Enggak, kalau girik malah berlembar-lembar kayaknya. Ada yang 2 lembar. Gitu Ini kan? kalau riwayatnya rada panjang kan 2 lembar. Iya, makanya kan Ini kadang-kadang selembar doang, ya benar. hari ini enggak gitu kan. Akhirnya kita coba meyakinkan. Nah, cuman kita untuk meyakinkan lebih yakinnya lagi kan belum bisa nih, karena kita sendiri pun belum pernah lihat bentuk sertifikat elektroniknya seperti apa, bagaimana. Kita hanya ya nanti Pak, pokoknya pasti ya kita hanya mencoba meyakinkan, tapi belum bisa meyakinkan secara penuh karena kita sendiri pun masih belum lihat produk hasilnya seperti apa. Nah, mungkin saya sih pengen menyampaikan juga nih, kalau boleh nih ke Pak Kakan, untuk teman-teman PPAT yang kantornya sudah punya sendiri, yang tidak sewa nih, yang udah punya milik sendiri, mungkin bisa diprioritaskan, bisa mengalihkan dari fisik ini ke elektronik. Jadi sehingga pada saat klien datang, kita bisa nunjukin kayak gini loh Pak, sertifikatnya kalau mau di print. Oh iya. Gitu. Karena kan jadi kita bisa menunjukkan produk sertifikatnya, walaupun emang sebenarnya kan kalau dia bicara elektronik tuh nggak ada print-printan sebenarnya kan. Ya, benar. Gitu. Nah, cuman tapi kan orang awam kan, masa sih kita nggak pegang apa-apa, cuma pegang handphone tuh kalau handphone kita hilang. Nah itu kan jadi pertanyaan besar juga. Jadi pertanyaan besar kan, kalau handphone kita hilang atau dihack. Hack, ya. Nah, bagaimana? Karena rentan banget yang namanya dihack, walaupun kita mungkin yang namanya sekarang kan bank udah ada QRIS, sudah ada mobile banking, lebih sama seperti itulah, udah nggak kayak misalnya kita di bank nih, kita buka tabungan di bank kan, sekarang kita juga sudah ada beberapa bank yang sudah tidak memberikan buku tabungan kan, hanya menggunakan mobile banking. Misalnya kan kurang lebih sama seperti itu, tapi kan tidak semua tadi kan yang bisa menerima perpindahan itu. Kita apalagi ini beda loh buku tabungan dengan sertifikat yang selama ini menjadi haknya kita. Itu. Ya itu maksud saya tadi pertanyaannya. Maksudnya diprioritaskan itu apa tuh? Arahnya kemana nih? Oh, maksudnya gini, jadi diprioritaskan tuh supaya kami PPAT itu kan bisa, itu tadi misalnya minta diprioritaskan kalau misalnya kita mau peralihan, punya kita sendiri nih atas nama kita nih, atas nama PPAT, kita pengen nih bisa didapat kemudahan, boleh cepat bisa di perubahan itu, gitu. Sehingga diprioritaskan sertifikat kantornya. Iya, kantor atau rumah yang memang berada di Kabupaten Bekasi, yang tidak sewa. Yang tidak sewa ya, mungkin kalau sewa kan masih punya orang, gitu kan. Jadi bisa pada saat klien datang kita bisa nunjukin nih, ini loh sertifikatnya seperti ini. Nanti kita sampaikan ya ke Pak Kakan ya. Supaya bisa diberikan jalur khusus. Jalur khusus untuk mengurus. Tapi kan informasi dari Pak Kakan kemarin ngurusnya cuma 10-15 menit, Bu. Nah, makanya kan bisa dibuktikan kalau misalnya ini kan. Gitu. Jadi pada saat kita juga membantu mensosialisasikan ke masyarakat, kita udah punya ini loh Pak, seperti ini loh bentuknya gitu. Kalau memang Bapak mau print bisa, tapi kalau misalnya nggak di print bisa lihat di Sentuh Tanahku. Gitu. Nah kan tidak semua PPAT juga akrab dengan Sentuh Tanahku. Oh gitu, Bu? Iya. Karena selama ini kan memang belum dioptimalkan. Oh, berarti yang dipakai itu masih yang seperti tadi yang kayak lampion, Siska, itu ya. Karena itu kan sistem. Ya kan sistem yang memang pada saat kita ngambil akte tadi kan harus ambil di Siska. Penggunaannya untuk pekerjaannya. Nah, kalau Sentuh Tanahku kan memang selama ini hanya penunjang kalau memang kita mau pakai. Jadi misalnya kita pengen tahu lokasi tanah itu di mana kan bisa pakai Sentuh Tanahku, asal kita tahu kita dapat titik koordinatnya kan, selama ini itu yang dipergunakan. Karena ada juga memang di Sentuh Tanahku kalau kita mau tahu produk yang sudah selesai, tapi ya mohon maaf, terkadang hasil informasi yang ada di Sentuh Tanahku dengan yang di lapangan berbeda. Misalnya kita udah dapat informasi ini, kalau kita lihat nomor berkas sekian sudah selesai. Nah, pada saat kita datang belum Bu, belum selesai, masih inilah. Oh, di sini sudah gitu. Makanya akhirnya itu tidak terlalu menjadi patokan sama teman-teman PPAT. Jadi nggak terlalu
apa Bukan namanya, hal-hal yang selalu dibuka gitu ya. jadi kalau mau, tapi kan dengan adanya ini kan mau tidak mau sekarang kita juga harus lebih akrab nih dengan Sentuh Tanahku. Memang produknya si objek Itu ada di objeknya situ, itu ada di Sentuh Sentuh Tanahku. Tanahku. Kalau selama ini kan kita sudah tahu ada produk itu, kita udah tahu ada aplikasi itu, tapi Siap. tidak dipergunakan secara optimal selama ini. Siap, siap. Nah, dari pertanyaan selanjutnya ini dari PPAT sendiri, kesiapannya gimana Bu untuk si apa namanya, makin digital lagi kan, berarti sertifikat objeknya aja sudah digital nih. Kesiapan atau mungkin apakah ada perubahan nanti dalam sistem pengurusan di PPAT sendiri terkait dengan akhirnya si objeknya juga jadi digital begini? Kalau pengurusan di PPAT kan saya bilang belum ada perubahan apapun. Karena kan aktanya kan masih dibuat kita berhadapan, masih tanda tangan dengan PPAT dan lain sebagainya, karena fisik aktanya sendiri masih dipakai. Jadi memang perubahannya mungkin itu tadi, yang tadi kan sebenarnya juga udah dijalankan kan, upload apa namanya, dokumen-dokumen itu kan memang sudah dijalankan di Siska dan di Lampion. Jadi memang tidak banyak perubahan yang ada, cuman ya itu tadi lebih mengakrabkan lagi dengan Sentuh Tanahku, ya kan, mungkin server di kantornya harus lebih kenceng. Di kantornya atau di kantor Kedua-duanya. Dua-duanya. Kanta dan di kita. Syukur-syukur sih bisa disupport ya sama Kanta ya. Berharapnya seperti itu. Itu termasuk harapan tuh ya. Karena kalau misalnya di kita kenceng, kalau di Kantanya juga masih servernya juga masih belum kapasitasnya, ini kan juga harus segera. Apalagi kan memang yang saya tahu kan, kalau informasinya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi itu nomor 1 kan pelayanan terbanyak Indonesia kan. Informasinya seperti itu. Jadi kan memang harus lebih mantap lagi ininya, kapasitas untuk server dan kecepatan kalau internet saya kira ini dah. Iya. Nah, tentunya di PPAT-nya pasti SDM juga harus lebih, sama lah di Kanta juga, berarti kan SDM-nya juga harus lebih ini. Lebih melek teknologi. Ya. Nah, mungkin saya agak keluar sedikit. Kan Siska dan Lampion ini kan produk tersendiri. Saya juga baru tahu malah. Saya pikir itu Siska dan Lampion itu termasuk pusat juga, ternyata enggak ya. Ini produk asli dari Kabupaten Bekasi. Yang saya tahu dari dari Kantor dari Kementerian itu ada dari hasil Siska itu kayaknya sudah mulai diambil oleh Kementerian sebagai contoh, percontohan. Nah, maksud saya, pertanyaan saya adalah, mungkin nggak sih Bu, nanti akte juga digital Bu? Dari yang saya tahu katanya kedepannya seperti itu. Oh gitu ya? Tapi kan tentunya itu banyak peraturan-peraturan yang harus diperbaiki. Artinya kan untuk menuju ke digitalisasi seluruhnya, itu kan memang ada peraturan ke-PPAT-an yang harus dirubah. Ya, karena kan yang namanya akta itu kan masih hadapan langsung para pihak. Ya, tanda tangan dihadapan. Dalam kata-kata utamanya aja berhadapan dengan saya. Yes. Artinya kan masih berhadapan. Kalau yang namanya digitalisasi itu kan bisa ditandatangannya dengan elektronik. Tidak perlu berhadapan kan. Nah, itu kan banyak aturan-aturan yang harus diperbaiki lah. Bukan diperbaiki, artinya diperbaharui. Kalau memang akan dirubah menuju ke akta digitalisasi. Tapi berarti dari regulasinya yang menghambat hanya itu aja, berhadapan. Ya, selain itu sebenarnya mungkin bisa ya? Saya bilang bisa saja kalau mengikuti ini kan. Cuman kan memang secara fisiknya masih berhadapan dengan PPAT kan. Nah, dan itu kan untuk keamanan juga. Apakah benar orang ini berhadapan dengan kita? Walaupun sekarang mungkin banyak yang bilang, sekarang udah bisa video call ya, atau Zoom, ini, gitu ya. Zoom kan bisa. Tapi kita kan tidak melihat secara fisik. Kalau berhadapan dengan kita kan kita pasti akan meminta dokumen asli. KTP. Kita sih nggak berani bilang asli ya, karena bukan kita yang bisa bilang itu asli atau tidak, tapi secara kasat matanya dokumen fisik yang diserahkan itu ada gitu. Seperti itu. Nah, terakhir Bu, harapannya nih ke depan dengan segala tadi drama-dramanya, permasalahan sebenarnya yang ternyata masih ada pemirsa Baladeka ya. Karena kemarin pas talk show dengan Pak Kakan sendiri memang
karena itu kan beliau program untuk sosialisasi ya, berarti lebih banyak untuk menjelaskan yang memang dalam tanda kutip yang mulus-mulusnya. Dan ternyata kan kita berbincang langsung dengan apa namanya? Kalau ibarat bahasanya itu kantor pertanahan berarti penjualnya, ini pembelinya nih yang gunain nih gitu, yang gunain produknya gitu. Ternyata kan masih ada sedikit walaupun alhamdulillah sudah mulai penyempurnaan. Baiklah, ya. Karena informasi yang tadi Ibu bilang lebih cepat, saya juga sudah tanya-tanya juga sama beberapa kawan-kawan atau rekan-rekan dari staf PPAT, staf PPN juga. Sekarang udah lebih cepat loh, udah lebih keren, di kantornya juga udah keren gitu kan. Udah saya juga sudah lebih enak lah datang ke kantor. Saya juga bilang ke Pak Karan kemarin, ini saya nggak kayak lagi masuk ke kantor instansi pemerintah, saya lagi kayak masuk ke mall gitu. Makanya kan beliau bilang selamat datang di Mall PKB katanya. Apa itu Mall PKB? Mall PKB, Mall Pertanahan Kabupaten Bekasi. Gitu. Nah, dari Ibu sendiri selaku PPAT Kabupaten Bekasi dan juga selaku Ketua Pengda IPAT Kabupaten Bekasi, harapannya apa sih Bu ke depan terkait dengan kantor pertanahan Kabupaten Bekasi secara global dan juga mungkin khususnya terkait dengan sertifikat elektronik ini? Harapan kami sih tentunya pelayanan di Kabupaten Bekasi harus lebih baik dan lebih baik lagi dari yang sudah ada. Dan kami berharap dengan yang namanya, mohon maaf, terkadang kan kita bicaranya mana ya? Pejabat ini kan berganti-ganti di kantor pertanahan. Iya. Siap. Nah, tentunya kami berharap kalau ada pergantian itu tidak merubah sistem yang sudah baik. Harusnya lebih baik lagi gitu. Siap. Nah, berharaplah seperti yang sudah ini kan dengan pergantian dari sebelumnya sampai ke Pak Darman ini kan semakin baik nih. Oke. Gitu. Ya karena memang kan jabatan ini tidak abadi ya. Iya. Gitu, tidak seterusnya. Nah, kita berharap kan banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat Pak Darman itu memudahkan kami PPAT. Nah, tentunya kami berharap itu akan lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya yang tadi mungkin sistem yang lebih baik lagi, lebih kencang lagi nih untuk ininya internetnya supaya pelayanan makin cepat yang bisa berapa menit itu benar-benar terwujud gitu kan. Iya, itu sempat digadang-gadangkan juga ya. Ngurus ini berapa menit, ngurus ini sejam. Karena kan BPM punya program juga ada. Kadang kita juga BPAT membantu juga. Silakan, karena kan sekarang Sabtu Minggu juga pelayanan dibuka kan oleh kantor pertanahan kan, tapi untuk pemilik langsung kan. Pemohon langsung. Siap. Nah, jadi pemohon langsung. Mungkin itu juga membantu memberikan pelayanan informasi ke. Saya baru tahu nih mana kalau Sabtu Minggu buka. Sabtu buka, Sabtu Minggu buka. Yang saya tahu ya. Tapi mungkin nanti ditanyain lagi deh. Tapi tahu saya Sabtu itu buka. Apalagi sekarang udah ada drive-thru, pengambilan. Jadi memang udah semakin lebih baik lah. Dan kita berharap tidak mundur lagi ke belakang kalau drive-thru itu pengambilan doang. Ya, pengambilan dan siap. Pengambilan, jadi nggak perlu antri yang di loket gitu kan. Nah, ya paling harapan kita semakin lebih baik lah. Semakin lebih baik, berarti sudah baik ya? Sudah baik dan harus lebih baik lagi. Siap. Tepuk tangan dong sekali lagi dong untuk Bu Artisa. Terima kasih banyak waktunya Ibu. Sama-sama. Nanti di tanggal 12 Juni berarti kita ketemu lagi ya? Mas Mas diminum. Siap. Ada kuenya juga. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu atas waktunya. Nanti tanggal 12 Juni kita ketemu lagi sama rekan-rekan IPAT Kabupaten Bekasi. Iya, teman-teman PPAT. Teman-teman PPAT ya. Siap. Sekian dulu sahabat Baladika, pemirsa Baladika dimanapun berada untuk acara lapor Pak Bupati pada sore hari ini. Barengan sama saya Randy dan juga barengan sama Ibu Artisa selaku Ketua Pengda IPAT Kabupaten Bekasi. Nanti di tanggal 3 Juni kita ketemu lagi, kita akan berbincang langsung lagi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yaitu Pak Darman SH Simanjuntak SH. Nanti kita akan sampaikan nih, apa yang sudah kita talk show kan atau kita ngobrolin hari ini, kita akan sampaikan lagi ke beliau, apa tanggapan beliau, apa yang akan dibicarakan lagi oleh beliau. Pokoknya tetap stay tune terus, pantengin terus semua platform media dari Baladika Network yang akan tayang di YouTube channel, di Facebook, di Twitter, Instagram, TikTok, dan Snack Video, serta di 3 platform audionya, yaitu ada di Baladika Network, di Baladika Radio yang bisa kamu download di Play Store, di baladikanews.com, di website resminya Baladika, dan juga di aplikasi Noise. Dan minta doanya untuk semuanya, sahabat Baladika, pemirsa lapor Pak Bupati dimanapun kamu berada. Insya Allah nanti di bulan Juni 2024
106,3 FM Baladeka Radio akan naik lagi, akan on lagi. Jadi buat sahabat Baladeka semuanya bisa lagi menikmati program-program Baladeka melalui radio analog di 106,3 FM. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Mas Randy. Nanti di tanggal 12 Juni kita ketemu lagi pasti. Harus ketemu Tapi lagi. besok tanggal 3 Juni kita ketemu lagi kok. Ya, siap. Kita tanggal 3 Juni ketemu juga. Siap. Oke, lagi terima kasih banyak Randy Subi pamit, buat Lisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baladeka Network bersinar bangku, meledak.